Itu kemarin di podcastnya Bang Denny Sumargo, Mawa juga ada bahas tentang CCTV. Bahkan ada video syurnya katanya. Itu CCTV apa ya? Nah, itu aku juga Bukti hubungan dewasa ini. Ya, sebenarnya sangat memalukan. Oke. Sangat memalukan. Sorry. Tapi wajahnya nggak tahu kelihatan. Sebenarnya ada lebih lengkapnya lagi. Lebih Dik itu langsung menjatuhkan pasal 284 KUHP. Di rumah Inara. di rumah ini. Bagaimana ceritanya video di rumah Inara bisa ada di tangan orang lain? Percaya atau tidak, ancaman pidana untuk kawin tanpa izin itu jauh lebih berat daripada ancaman pidana perzinaan. Mungkin Anda nggak percaya. Oke, akan saya jelaskan. Dan mereka melakukannya itu hahihi. Apa itu hahihi? Maksudnya kayak fun aja gitu. Karena aku lihat itu kan ada terekam suaranya juga kelihatan. Oke. Kedengaran juga. Oke. Tindakan Oke, terima kasih ya udah mengeklik video ini di channel Tercengang TV. Kali ini kita bahas tentang Inara Rusli atau mantan istri Virgun yang dikabarkan itu dia diduga selingkuh dengan Mas pengusaha kopi Medan, yakni Insanul Fahmi ya. Dan yang jelas Inara itu dikabarkan mengganggu rumah tangga si konten kreator Wardatani ya, Mbak Wardatani dan suaminya Insanul Fahmi. Tapi apa benar ya si Mbak Inara ini terduga selingkuh? Soalnya di podcastnya bersama dengan Atta Halilintar ya, dan Mbak Inara itu berbicara dia itu katanya mau dipoligami asalkan ya sang pria atau Mas Insanul Fahmi ini mendapatkan izin dari Mbak Wardatani. Bagaimana kelanjutan beritanya? Apakah faktanya sesuai yang diberitakan di media sosial ya? Tonton sampai akhir. Ada bawa buktinya? ada. Oh, ini buktinya bukti hubungan dewasa ini? Ya, sebenarnya sangat memalukan. Oke. Sangat memalukan. Oh, jadi bukti ini sudah ada kejadiannya sebelum Deep Talk tadi? Iya, betul. Makanya sebenarnya nggak expect. Aku tarik nafas dulu ya. Iya, iya. Jadi sebelum Deep Talk tadi? Oke. Oke. Nah, seperti ini. Sorry. Tapi wajahnya nggak tahu kelihatan. Sebenarnya ada lebih lengkapnya lagi. Lebih lengkap, tapi Ada di flash disk. Pokoknya itu yang udah aku kasih ke penyidik. Jadi benar-benar bukti itu akurat banget. Karena nggak mungkin aku share ke penyidik kalau itu nggak akurat. Dan nggak mungkin penyidik itu langsung menjatuhkan pasal 284 KUHP. jadi Udah ini sejauh itu. ini ada lagi, ini kan pendek ya. Ya, Jadi kamu punya video panjangnya gitu. full. Sampai bagaimana? Udah zina besar banget. Yang kalau kita tangkap dalam bahasa itu seperti hubungan suami istri begitu. Iya, betul. Suami istri ya. Iya, betul. Oke. Dan mereka melakukannya itu hahihi. Apa itu hahihi? Maksudnya kayak fun aja gitu. Karena aku lihat itu kan ada terekam suaranya juga kelihatan. Oke. Kedengaran juga. Oke. Tindakan mereka itu yang benar-benar luar biasa. Kayak ya suami istri. Itu kemarin di podcastnya Bang Denny Sumargo, Mawa juga ada bahas tentang CCTV. Bahkan ada video syurnya katanya. Itu CCTV apa ya? Nah, itu aku juga kurang tahu kok. Cuman kemarin itu abangnya Mawa sempat ada kirim satu video dengan sebuah statement. Statement apa? Ya, mengancam bahwasannya ini akan dibuat jadi lebih besar. Akan dibuat jadi lebih meledak. Dugaan aku sebenarnya itu. CCTV apa itu? CCTV di rumah Inara. Hah? Di rumah Inara. CCTV di rumah Inara? Iya. Di rumah pribadi? Iya. Di rumah pribadi. Makanya kita bingung juga gitu kan, kok bisa ya gitu. Walaupun sebenarnya sih kami bukan takut masalah kami berbuat hal yang berdosa karena kami udah suami istri. Nah, saya tanya itu, CCTV itu kapan dilakukan? Karena saya baca ini Agustus ya. CCTV itu video pada waktu tanggal berapa? Tanggal 8.
Kami nikah Dan itu sebelum setelah? itu. Kami nikah dulu. Setelah menikah? Setelah menikah. Kamu yakin tentang itu? Iya, yakin. Kamu sudah menikah, Iya. baru video yang diancam ke kamu itu adalah video itu setelah Iya. kamu menikah. Iya. Di rumah Inara. Di rumah ini. Bagaimana ceritanya video di rumah Inara bisa ada di tangan orang lain? Itu yang lagi kita cari tahu. Kita lagi coba cari tahu itu. Cuman ada dugaan sih, ini ada clue sedikit. Tapi ya itu diduga ya. Aku masih belum. Ini siapa yang ngechat ini? Ex-nya Inara chat ke Inara. Iya, Saya izin baca boleh ya? iya boleh. Mudah-mudahan kamu udah nikah siri ya. Karena aku udah ada punya bukti kamu hubungan badan di lantai 3. Anak-anak aku bawa dulu sampai badannya reda. Iya. Pengen gitu bertanya kenapa sih, kita nggak tahu ya takdirnya Allah juga, tapi kenapa harus suami aku gitu, kenapa harus suami aku yang kamu ambil, maksudnya kamu udah pernah nih disakitin, harusnya kamu bisa lebih memperbaiki diri, kamu tuh udah tahu dia itu punya istri, tapi kamu malah mendekatin dia lagi, kenapa kamu nggak mundur gitu. Kenapa kamu malah maju terus sampai kamu bilang, aku pastikan bukan dalam suami orang. Harusnya kalau kamu baik, ya udah kasihan gitu ya. Maksudnya karena dia juga pernah di posisi itu, pernah disakitin. Harusnya dia bisa lebih memperbaiki diri tanpa harus memberi luka kepada orang lain, kepada perempuan lain. Itu sebenarnya godaan banyak banget. Karena aku under pressure, teman-teman aku nggak tahu ini Allah kasih ujian sama aku. Teman-teman aku semua pada ngajak mabuk. Ada beberapa cewek-cewek yang menawarkan diri, perempuan-perempuan yang menawarkan diri, tapi nggak aku gubris. Aku lebih sibukin diri aku. Cuman aku ngerasa makin nggak punya tempat untuk pulang. Sampai kamu kenal Inara. Mohon maaf ya, saya harus bertanya ini dan saya potong cerita kamu ya. Iya. Ini Inara pada waktu menikah dengan kamu, apakah dia tahu bahwa kamu sudah punya istri? Waktu itu aku bilangnya, aku sudah talak dan cerai. Talak 2. Karena waktu itu memang sebelum itu memang aku ada ngucapin 2 kali talak kias. Dan aku tanya ke ustadz juga, orang-orang yang paham bahwa itu udah talak gitu kan. Tapi satu sisi aku waktu itu memang ngerasa kan dari dulu aku maju mundur, pengen udahan, pengen lanjut, pengen lanjut. Sampai aku ngelihat kayak tadinya aku nggak ada kepikiran buat nikah sama Inara, nggak ada sama sekali, demi Allah sama sekali. Pertama kali ketemu aku nggak ada niat, memang pure business demi Allah. Dan aku waktu itu ngelihat kayak ada hal-hal yang selama ini aku butuhkan dan aku butuh itu gitu. Kayak soal kelembutan, bukan menggoda, tapi kayak cara ngomong yang intonasi, kan aku bilang intonasi, pemilihan kata, momentum. Oke. Yang publik pengen dengar sebenarnya itu kan perasaan kamu dengan Inara ya. Kamu jatuh cinta dengan Inara, mungkin Inara juga jatuh cinta dengan kamu ya. Yeah. Sekali lagi saya tanya, berarti Inara pada waktu menikah dengan kamu, dia taunya kamu duda? Iya harusnya. Wah. Dan kamu tidak cerita dengan Mawa bahwa kamu akan menikah lagi? Aku berasumsi karena di 2023 itu dia bolehin, jadi aku ngerasa aku nanti bisa bilang sama dia. Dan sebenarnya case ini terjadi itu bukan dari orang lain, memang aku sendiri yang state ke Mawa. Aku minta izin. Aku kehilangan kata-kata sih, sumpah. Kamu ada fotonya nggak ya untuk membuktikan? Kalau itu kan kertas ya. Saya kertas kan bisa dibuat ya. Saya minta fotonya dan saya mau minta tanggalnya. Bukti bahwa benar sesuai dengan tulisan yang saya baca. Ya, sama si Ina itu. Bentar ya. Itu handphone kamu memang ada 3 ya? 4 bahkan aku. Karena disadap kemarin HP aku semua. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya
kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya. Buktinya apa aja chat atau apa Kak? Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka Kak, berarti ini kejadiannya saat di Medan apa di Jakarta? di Jakarta. Sudah berapa lama kan sih saat akan mengetahui keselamatan ini? Saya tahunya Agustus. Berapa Agustus lama 2026. sampai sekarang? 2026. Baru-baru aja kali ya, baru-baru aja tahunya. Ya, Kalau untuk lokasinya sendiri CCTV-nya itu tidak mohon maaf nanti kita. Selain CCTV, bukti-buktinya apa aja Kak? Ada bukti chat Kak atau bagaimana? Nggak ada sih, CCTV aja. Maka udah coba menghubungi pihak wanita atau Udah. suami Kami kakak udah sendiri? chatan, kami udah ngobrol juga. Dan Gimana apa responnya Kak? dari si perempuan itu? Baik-baik aja. IM sama suami kakak ini rekan bisnis kah atau apa? Rekan bisnis. Berawal dari rekan bisnis. Udah lama jadi rekan bisnis gitu dari kawan kakak. Pokoknya setahu aku dari Juli akhir kalau nggak salah. Percaya atau tidak, ancaman pidana untuk kawin tanpa izin itu jauh lebih berat daripada ancaman pidana perzinaan. Mungkin Anda nggak percaya. Oke, akan saya jelaskan. Mari kita perhatikan ketentuannya di KUHP lama maupun di KUHP baru. Di KUHP lama, delik kawin tanpa izin diatur di pasal 279 ayat 1 ke 1 dan kedua. Itu ancaman hukumannya adalah maksimal 5 tahun. Sedangkan delik mengenai perzinahan diatur di pasal 284 dan ancaman hukumannya hanya 9 bulan. Bayangkan, satunya berapa? 5 tahun, satunya 9 bulan. Lalu bagaimana dengan ketentuan di KUHP baru? Masih tetap sama pada dasarnya, yaitu ancaman pidana untuk kawin tanpa izin lebih berat daripada perzinahan. Namun ada sedikit perbedaan. Perhatikan, di pasal 402 diatur, kawin tanpa izin itu ancaman hukumannya 4 tahun 6 bulan. Jadi ada sedikit penurunan dari sebelumnya 5 tahun menjadi 4 tahun 6 bulan. Sedangkan delik pidana perzinahan, ancaman pidananya sebagaimana diatur di pasal 411 adalah 1 tahun. Jadi sebelumnya 9 bulan, kemudian meningkat menjadi 1 tahun. Jadi kalau Anda berkelit, misalnya nih melakukan persetubuhan dengan dalih telah nikah siri, itu tetap dapat dipidanakan, bahkan ancaman hukumannya jauh lebih berat. Apakah sudah ada contohnya? Sudah ada. Walaupun tidak maksimal sampai 5 tahun, tapi rata-rata lebih berat daripada perzinahan. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah menonton video sampai akhir. Kali ini ya, aku bakal ngasih tahu nih ya, berita terbaru tentang Mbak Inara Rusli. Oke, simak ya, tribunnews.com. Kabar Inara Rusli sebagai orang ketiga dalam rumah tangga konten kreator Wardati Namawa dan pengusaha kopi asal Medan, Insanul Fahmi, masih terus disorot. Kendati Inara Rusli masih dibungkam, video-video lawasnya terkait pernikahan kembali viral. Salah satunya kesediaan Inara untuk dipoligami. Dalam sebuah podcast bersama Atta Halilintar, Inara mengaku mau dipoligami tetapi dengan sejumlah syarat. Kala itu, Atta dan Aurel Hermansyah memberikan perumpamaan apabila Inara dilamar pria yang telah beristri. Mantan istri Virgun tersebut kemudian mengaku mau asalkan mendapatkan izin dari istri, ya sang pria. Gimana istilahnya kalau istrinya yang melamar? Ini kita ngomong kalau dapatnya kayak gitu ya, ucap Inara memulai kalimatnya dikutip Rabu 26 November 2025. Kalau yang mencarikan istrinya, dianya juga baik, ngerti agama, dianya juga takut sama Allah. Ya mau dapet yang gimana lagi coba zaman sekarang kan, ungkap ibu 3 anak tersebut. Menurut Inara, asalkan hubungan rumah tangga calon suaminya dengan istri pertama baik-baik saja, dia akan bersedia. Kalau misalnya dia hubungan rumah tangga mereka fine-fine aja, nggak ada yang gimana-gimana. Terus suaminya sendiri juga orang yang bertanggung jawab, orang yang beriman, kenapa enggak gitu, jelasnya tak menutup kemungkinan. Namun perkataan Inara ini seolah tak sejalan dengan apa yang diucapkannya pada Wardati Namawa, istri sah Insan. Mawa awalnya tak yakin Inara dan Insan berselingkuh. Malahan Mawa berpikir Inara tertipu kehidupan suaminya yang selama ini memang
menyembunyikan Mawah dan anaknya. Bahkan Insan tak mau memajang satupun potret keluarga kecilnya di media sosial. Akun Instagramnya @insanulfami juga hanya dipenuhi potret dirinya sendiri, seolah membranding statusnya sebagai seorang pria single.